Anda akan menyaksikan The Big Idea Forum in association with Di tengah dunia yang bergerak cepat menuju masa depan rendah emisi, Indonesia berdiri di persimpangan penting sejarahnya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, negeri ini memiliki sebuah potensi untuk menjadi kekuatan besar dalam transisi energi global. Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya terwujud. Perjalanan menuju energi terbarukan di Indonesia bukanlah jalan yang mudah saat dunia menyerukan pengurangan emisi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bauran energi nasional kita masih didominasi oleh batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Hampir 90% energi primer Indonesia pada 2023 masih berasal dari energi fosil. Sementara itu, kontribusi energi baru dan terbarukan atau EBT seperti tenaga surya, panas bumi, angin, dan bioenergi masih di bawah 15%, jauh dari target 23% pada tahun 2025. Padahal di luar Pulau Jawa potensi EBT kita sangat besar. Jika dikelola dengan tepat, bukan hanya ketahanan energi yang meningkat, tapi juga keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal bisa terwujud. Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan pencapaian net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat sudah tertuang jelas melalui berbagai dokumen resmi pemerintah. RPJMN 2025 hingga 2029 menegaskan bahwa percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan EBT merupakan bagian dari transformasi ekonomi dan penerapan ekonomi hijau. Bahkan, pemerintah telah menerbitkan peta jalan transisi sektor ketenagalistrikan sebagai pedoman sektor ketenagalistrikan secara khusus. Namun, komitmen ini tak akan cukup tanpa reformasi kebijakan yang komprehensif di dalam negeri. Masih ada kesenjangan kebijakan, ketimpangan insentif, dan hambatan infrastruktur yang harus diatasi. Transisi energi bukan semata agenda lingkungan. Ia adalah peluang ekonomi baru untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan membangun kemandirian teknologi nasional, tapi hanya jika dikelola dengan inklusif, adil, dan berani. Untuk itulah, The Big Idea Forum mengangkat tema Beyond Emissions, Energy Transition for Indonesia's Growth. Sebuah ruang dialog strategis yang mempertemukan pemimpin kebijakan, pelaku usaha, peneliti, dan mitra internasional untuk merumuskan solusi konkret, membangun kolaborasi, dan mendorong transformasi energi Indonesia ke arah yang berkelanjutan. Kini saatnya bergerak bersama, menuju masa depan energi terbarukan yang lebih tangguh dan lebih adil untuk semua, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Halo, selamat datang di The Big Idea Forum. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa dapat menyambut Anda semua hari ini dengan tema Beyond Emission, Energy Transition for Indonesia's Growth, hadir di tengah momentum yang sangat penting. Saat dunia bergulat dengan krisis iklim global dan tekanan untuk menurunkan emisi semakin menguat, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Apakah kita akan tetap bertumpu pada sistem energi berbasis fosil ataukah kita akan berani melakukan lompatan menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berkeadilan. Transisi energi jika dikelola dengan tepat bukan hanya soal menurunkan emisi, tetapi bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, memperluas akses energi, dan juga mendorong inovasi teknologi nasional. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita telah kedatangan pembicara yang akan memberikan wawasan dari berbagai sektor, dari berbagai perspektif. Dan saya akan perkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama sudah hadir bersama kita di sini ada Pak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR RI, sekaligus anggota Komisi 12 DPR RI. Tepuk tangan pada Pak Edi yang kita harapkan akan memberikan perspektif legislatif mengenai bagaimana arah kebijakan dan pengawasan dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Sekali lagi Pak Edi, selamat datang. Sehat selalu. Sehat, terima kasih. Selanjutnya ada Rahmat Kaimuddin, Wakil Ketua 1 Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Nah, Pak Rahmat kita harapkan memberikan perspektif terkait upaya lintas sektor dalam menyusun langkah konkret mengakselerasi transisi energi nasional. Rahmat, big welcome. Thank you, Mbak. Paling sering ini di The Big Idea Forum memberikan kita the latest update on energy transition. Dan ada juga Fabi Tumiwa, Direktur Executive Institute for Essential Services Reform atau IESA, yang selama ini ya IESA itu secara konsisten menjadi mitra penting dalam mendorong transisi energi berbasis data, keadilan sosial, dan inovasi kebijakan. Yeah. Terima kasih, dan last but not least tidak kalah penting ada Pak Warsono Martono selaku Executive Vice President Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN Persero. Kita harapkan memberikan penjelasan dari sudut pandang industri yang memiliki komitmen dalam transisi energi nasional. Selamat datang Pak Warsono, tepuk tangan juga Pak Warsono, dan tentu saja saya juga mempersilakan kepada Bapak Ibu para hadirin yang hadir di sini di studio untuk memberikan komentar, perspektif, ataupun juga pertanyaan yang terkait dengan tema yang kita angkat hari ini ya, Beyond Emission. Dan untuk memulai diskusi ingin saya tanya lebih dahulu ya kepada Pak Edi Suparno, ini sebagai legislator kita, sekaligus juga wakil ketua MPR RI. Dan apalagi ini kita masih dalam suasana pemerintahan baru ya sebenarnya. Dan transisi energi ini merupakan salah satu program yang penting ya. Asta Cita ini ketahanan energi merupakan salah satu pilar dan strategi. Ini bagaimana sekarang ya kita sudah cukup lama berbincang mengenai transisi energi. On the right track, dan kira-kira dari segi kebijakannya, dari segi penerapannya, implementasinya, update us please Pak Edi. Terima kasih Mbak Desi. Mungkin saya memberikan gambaran konteks apa yang ditanyakan oleh Mbak Desi barusan. Pertama, pemerintah Indonesia yang baru sudah menerapkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Itu sebuah target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mengingat di masa lalu pertumbuhan ekonomi kita antara 5-6%, dan sekarang ini target kita cukup tinggi 8%. Tentu itu membutuhkan berbagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tersebut. Misalkan saja di sektor hilirisasi itu menjadi salah satu pendorong. Dan kita juga lihat investasi di berbagai bidang, terutama di sektor misalkan saja yang sekarang ini sangat getol untuk kita ingin investasi masuk, data center misalnya. Nah, investasi-investasi itu ke depannya dan pertumbuhan ekonomi 8% tentu akan memberikan konsekuensi bahwa akan ada nanti tambahan data center, ada hilirisasi, ada manufaktur, ada perkantoran baru untuk menunjang berbagai aktivitas tersebut yang membutuhkan sumber energi. Tentu itu membutuhkan sumber energi. Nah, sumber energi tersebut tentu harus kita betul-betul pilah karena kita memiliki komitmen untuk melakukan dekarbonisasi dari perekonomian kita paling lambat 2060 atau syukur-syukur bisa lebih awal. Jadi artinya berbagai upaya pertumbuhan ekonomi ke depannya harus ditunjang oleh sumber energi yang berkelanjutan. Kita berbicara dalam hal ini transisi energi sebagai salah satu solusi untuk melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi yang membutuhkan energi yang besar itu. Nah, hari ini kita melihat Indonesia kita memiliki berkah yang luar biasa. Sumber energi terbarukan kita 3.600 gigawatt potensinya. 3.300 diantaranya itu berasal dari sumber energi surya, matahari. Kita punya sumber energi panas bumi kedua terbesar di dunia, 24 gigawatt. Kita punya sumber energi angin, kita punya sumber energi air, arus laut. Ya. Belum juga kita berbicara tentang sumber energi baru, hidrogen dan nuklir, yang juga merupakan bagian dari rencana pengembangan listrik kita untuk 10 tahun ke depan. Nah, di lain pihak, kita juga memiliki berkah besar dengan sumber energi fosil yang besar. Migas kita masih besar, terutama gasnya. Ya. Dan kalau kita bicara batu bara, hari ini dengan produksi batu bara 900 juta ton per tahunnya, batu bara kita bisa diproduksi dan tidak akan habis untuk 200 tahun. Itu reserve saja. Reserve dan resources digabung jadi satu, mungkin 500 tahun nggak habis-habis. Gitu. Ya. Nah, tetapi kita dalam hal ini tidak memiliki opsi untuk kemudian memilih satu dengan yang lain. Saya melihat bahwa kita harus melakukan pengembangan energi terbarukan karena memang itu merupakan suatu keharusan dengan melihat kondisi aktual kita hari ini.
Kita melihat bahwa air quality index di kota-kota besar Indonesia termasuk air quality index terburuk di dunia. Kita melihat bahwa adanya peningkatan suhu. Ya, kita melihat di NTT, suhu itu sudah tercatat 38 derajat. Semarang sudah tercatat 35,5 derajat. Tangerang Selatan 34,5 derajat. Biasanya kita kalau dengan suhu 31, 32 derajat sudah kepanasan kita. Pasang AC, pasang kipas. Masa new normalnya itu 34 derajat, itu sudah tidak benar. Pegunungan Kartens, di mana kita memiliki salju abadi di sana, itu sisanya hanya 5% dari dibandingkan 50 tahun yang lalu. Jadi kita melihat urgensi untuk melakukan transisi energi itu harus dilakukan sekarang. Nah, di tengah-tengah tadi yang saya bilang, kita punya berkah sumber energi fosil, sumber energi terbarukan yang begitu banyak, tetapi paradoksnya, hari ini sumber kebutuhan energi kita dalam negeri itu datang dari impor. Kita impor 1 juta barrel minyak mentah per hari, kita impor LPG untuk kebutuhan memasak masyarakat, kita impor diesel, kita impor kerosin, minyak tanah. Nah, kita sesungguhnya bisa kemudian tidak mengimpor kebutuhan-kebutuhan tersebut karena kebutuhan untuk energi kita sudah tersedia dari sumber energi terbarukan. Jadi sesungguhnya kita bisa melakukan substitusi impor itu ketika kita mengeksplorasi sumber-sumber energi terbarukan yang ada. Nah, tetapi tantangannya kan memang tidak sederhana. Karena kita lihat bahwa sumber energi terbarukan itu scattered, ada di mana-mana. Di daerah-daerah yang mungkin infrastrukturnya belum terbangun, di daerah-daerah yang sumber atau demand energinya tidak tersedia. Jadi misalnya demand energi ada di Jawa dan Sumatera, tetapi sumber energi terbarukan ada di Sulawesi Tenggara misalnya. Sehingga apa? Harus ada investasi tambahan untuk membangun transmisi. Dan itu juga membutuhkan biaya. Siapa yang membiayai itu? Transmisi tidak mungkin dibiayai oleh swasta karena IRR-nya rendah. Jadi negara harus kembali hadir di situ. Jadi saya melihat ke depannya transisi energi kita itu harus berjalan bersama-sama antara energi terbarukan dengan energi fosil yang kita miliki sekarang. Jadi nanti ada pengurangan energi fosil, ada penambahan energi terbarukan. Tidak bisa one or the other. Karena yang paling penting bagi kita hari ini adalah ketahanan energi kita. Energy security kita is on top of everything. Jadi pada saat kita melaksanakan transisi energi, kita harus mementingkan kekuatan dan ketahanan energi kita ke depannya. Jadi menurut saya gambaran secara sekilasnya adalah demikian. Kita punya sumber yang besar, kita eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber tersebut, kita bisa mengurangi kebutuhan impor kita ke depan. Oke, terima kasih Pak Edi. Sebenarnya kan gambarannya ini sesuatu yang sudah kita ketahui ya. Dan saya lihat ini pemerintah Indonesia itu dari dulu memang paling gangho ya. Dari segi political will, komitmennya sudah tidak bisa diragukan ya. Kita menjadi, tahun 2015 kita sudah signing Paris Agreement, kita juga punya target yang cukup ambisius untuk mengurangi emisi. Tapi selalu pertanyaannya saya itu how-nya. Ya how-nya dan dari segi implementasinya. Sekarang dengan adanya target 8% dan kita harapkan tentu saja dengan kita melakukan transisi energi ini menjadi sumber dari pendorong ekonomi baru untuk menopang 8% itu. Lebih ke how-nya. Tadi sedikit di-touch mengenai financing, ya pembiayaannya itu pertama ya. Bagaimana sampai saat ini. Kedua, mengenai kita tadi ya. Banyak sekali sumber-sumber energi terbarukan itu, tapi bagaimana mengelolanya dan bagaimana melakukannya supaya tidak ada ketimpangan, karena kita ingin membangun ekonomi yang inklusif. Dan lebih baik kebijakan yang bisa menarik perhatian para investor. Ini mungkin dari legislator, apa kira-kira dari segi reformasi yang memang masih harus dilakukan? Apalagi mengingat kalau ini saya lihat appetite untuk bicara mengenai energy transition itu kayaknya kurang ini, energinya justru semakin turun, Pak Edi. Pertama kita mulai dari payung hukum dari dulu. Kita sekarang di parlemen sedang menuntaskan pembahasan undang-undang energi baru terbarukan. Dan itu merupakan payung hukum untuk mengatur peta jalan kita untuk melakukan transisi energi ke depannya, termasuk juga bagaimana kemudian kita melakukan mereduksi emisi karbon, termasuk juga memperkuat ketahanan energi kita. Sumber-sumber energi yang bisa dikembangkan akan diatur di dalam undang-undang energi terbarukan tersebut, termasuk juga pengembangan nuklir di dalamnya. Kedua, kita juga memiliki kebijakan energi nasional. Jadi peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional sudah kita sepakati. Saya kebetulan ketua panjanya pada saat itu. Dan kemudian sudah ada turunannya berupa rencana umum kelistrikan nasional. Nah, dari rencana umum kelistrikan nasional, nanti teman-teman dari PLN akan mengembangkan yang namanya rencana umum pembangkitan tenaga listrik 2025 sampai 2034. Kurang lebih gambarannya, nanti kita akan mengembangkan
sumber energi terbarukan sampai dengan 69,5 gigawatt, yang mana mayoritas itu adalah sumber energi terbarukan mulai dari panas bumi, solar, sampai kita nanti akan memiliki National Battery Energy System, storage system. Itu. Jadi untuk membackup semua tenaga-tenaga yang sifatnya intermittent seperti solar intermittent, angin intermittent. Nah, nanti akan dimulai di situ. Dan nanti juga yang tentu akan diperbarui untuk menarik investor adalah kemudahan dalam berusahanya, perizinannya. Kedua, bahwa infrastruktur dasar nanti akan tentu dibantu, didukung oleh pemerintah. Dan ketiga, tarifnya harus menarik. Karena bagaimanapun juga investor akan melihatnya, money and sense, bagaimana IRR saya, return saya pada saat melakukan investasi. Insentifnya contohnya seperti apa saja? Karena saya lihat kita insentif masih lebih ke untuk fossil fuel sekarang ini. Insentif untuk yang energi terbarukan sendiri kira-kira apa bentuknya? Misalkan saja untuk panas bumi. Kita geothermal, kita memiliki sumber geothermal kedua terbesar di dunia. Nanti akan dilakukan, geothermal itu sangat berisiko. Sama risikonya dengan kegiatan oil and gas. Bedanya oil and gas ada cost recovery-nya. Begitu ditemukan nanti mereka dapat pengembalian dari investasi yang sudah dikeluarkan. Geothermal tidak ada. Sehingga Kementerian SDM nanti akan melakukan pengeboran awal. Kemudian mengindikasikan di mana ada titik-titik geothermal yang kemudian itulah yang akan dilelang. Jadi investor tidak perlu lagi mengambil risiko untuk melakukan pengeboran sehingga kemudian membuat investasi mereka menjadi lebih bengkak. Jadi sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini kurang lebih di antara insentif-insentif yang disiapkan. Ya, sementara itu untuk mempensiunkan lah istilahnya pembangkit listrik berbasis batu bara itu bagaimana update-nya, mungkin agak singkat saja Pak Edi, dan juga dari segi pembiayaannya untuk mempensiunkan dini. Nah, itu pertanyaan yang tepat sekali Mbak Desi. Kita sekarang pemerintah baru mengeluarkan Permen 10 tahun 2025 yang merupakan peta jalan untuk pensiun dini PLTU batubara. Tetapi saya melihat PLTU batubara itu harus memiliki dua persyaratan untuk pensiun dininya. Satu, harus sudah ada pembangkit listrik penggantinya yang berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, kedua, memang itu kita harus punya dana untuk mempensiunkan dini itu. Untuk pensiun dini pembangkit listrik Cirebon dengan Suryalaya, dua pembangkit listrik tersebut dibutuhkan dana kurang lebih 25 triliun rupiah. Nah, kalau sudah ada pembiayaannya, saya dengar Cirebon sudah ada pembiayaannya melalui ADB, ya. Nanti Suryalaya juga nanti akan ada pembiayaannya, sedang diupayakan. Tetapi pembiayaan itu memang merupakan salah satu prasyarat. Nah, payung hukum harus ada, pembiayaan harus ada, dan PLT pembangkit listrik penggantinya itu juga harus ada. Ya, nah mungkin this is a good time ya Pak Rahmat to get you. Wakil Ketua Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dan selama ini juga sangat instrumental dalam membangun kebijakan strategi untuk transisi energi. Rahmat, mungkin ada yang bisa ditambahkan juga update from your perspective. Dan kalau kita bicara mengenai transisi energi, ini kan kita ada supply, ada demand ya. Supply-nya seperti apa, demand-nya seperti apa, financing-nya seperti apa, dan juga kebijakan yang diperlukan seperti apa, plus dengan kondisi baik itu politik, ekonomi, sosial secara nasional dan global yang berlangsung saat ini. Ya, terima kasih Mbak Desi. Mungkin kerjaan saya jauh lebih gampang karena tadi Pak Edi sudah menjalankan, dan tentunya sebagai eksekutif kita ngikutin perintah legislatif. Nah, tapi sedikit menambahkan saja, jadi tadi sudah disampaikan sesuai topik ya, growth and environment. Ini mungkin ada dua, kalau saya biasa membayangkan ada dua matriks, dua dimensi ya. Kalau kita cerita 8% ketahanan energi, it's good for economic development. Itu adalah satu hal yang wajib kita pikirkan. Tapi tentunya ada juga yang kita harus pikirkan, what is good for environment. Energi transisi mungkin seperti itu. Nah, kita di pemerintah tentunya kalau misalnya kita buat 2x2 matrix ya dengan dua dimensi itu, ada hal-hal yang quite obvious. Good for environment, good for economic growth. Ada juga yang quite obvious, it's bad, then we have to do it. Right? There's something that is bad for the environment, ya, nggak bagus buat ekonomi, nggak bagus buat environment. We have to stop doing that. Nah, mungkin ada juga hal-hal yang bisa jadi one or the other, bagus buat lingkungan, tidak bagus buat ekonomi, atau sebaliknya. Yang ini yang perlu kita mitigasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi energi transisi, sebenarnya banyak yang bilang kan, climate is real, the science is very clear. Tapi kalau kita lihat dari sisi political, sosial, ekonomiknya, belum tentu, masih banyak perdebatan. Mana yang bagus buat lingkungan atau ekonomi. Tapi
what to do-nya itu relatively juga sudah banyak juga yang membicarakan. Misalnya ya banyak buku-buku populer ya, John Doerr, Bill Gates. Tapi kalau bisa dibilang top 2-nya itu always ini sama. Yang pertama, decarbonize your grid. Decarbonize your power sector. Itu tadi kita sempat cerita ya, decarbonize power sector. Yang kedua, itu adalah electrify your transportation. Nah, ini menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita cerita energi, sebenarnya emisi kita tuh datang dari bukan hanya dari pembangkitan listrik, tetapi juga dari penggunaan. Ya, ini yang perlu kita pikirkan ya. Sumber energi kita itu perlu kita shift. Ya, misalnya paling gampang yang tadi ya, good for environment, good for economy. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan kita itu import oil. BBM itu mungkin secara rata-rata kita import 60%. Belum lagi karena kita subsidi, jadi memakan ruang fiskal. Nah, one of the obvious thing to do adalah kalau kita electrify transportation, saya hitungan kasar saya, setiap satu orang yang berpindah dari mobil bensin ke mobil listrik, itu akan save 1 ton of oil. Dan walaupun misalnya menggunakan Indonesian grid yang masih didominasi oleh fosil, mungkin akan save sekitar 1 sampai 1,5 ton of CO2, kira-kira. Jadi, tapi ini satu-satu. Nah, ini policy yang menurut kita low hanging fruit. Nah, kalau decarbonize the grid, ini bisa kita bagi dua lagi. Yang pertama adalah membangun renewables. Membangun renewables, ini ada dimensinya lagi. 2-3 tahun yang lalu, PLN menyampaikan, kita ini oversupply. Jadi kalau kita bikin sekarang, membangun sesuatu, ini mubazir. Bisa membuat ekonomi kita nggak bagus, gitu kan. Kita bayar sesuatu yang kita nggak butuhkan. Tetapi hari ini mungkin sudah berubah. Jadi hari ini is quite clear. Kita bangun renewable energy, energinya kita butuhkan, good for environment, good for economy. Very clear. Let's do it. Nah, tapi kalau kita cerita shutting down coal fire power plants, misalnya Cirebon, economic benefitnya itu masih cukup banyak sebenarnya. Jadi kalau kita matikan, maybe good for the environment, not good for economy. Nah, strategi kita apa? Strategi kita waktu itu kita bilang, boleh deh kita lakukan itu. Tapi syaratnya apa? Kita harus dapat support dari international community. Kenapa begitu? Karena Indonesia itu secara umum emisinya masih relatively rendah dibandingkan negara-negara yang industrial nation ini. Jadi kita minta support. Nah, ini yang makanya Cirebon ini butuh waktu karena kita menegosiasikan itu. Cost-nya sangat besar. Dan juga mungkin ada yang kebalikannya, ekonomiknya bagus tapi environment-nya nggak bagus. Jadi hal-hal seperti ini yang dimana kita drive, kita punya policy. Plus on top of that ada satu dimensi lagi, which is politics. Nah, politics ini juga cukup beresiko. Sebenarnya one thing yang mungkin bad for environment and bad for economy. Politics is bad for the environment. Dan we have to stop. For example, itu adalah subsidi fosil. Kita mensubsidi fosil, semua ekonomis pasti agree. Ini nggak bagus nih. Tapi hari ini kalau kita nggak melakukan ini dengan savvy, it's gonna be a very politically unpopular decision to make. Ya, sama juga misalnya LPG. LPG, we know the right thing to do adalah membawa ini ke keekonomian dan kita shift it ke misalnya electrified atau gas alam yang local energy. Tapi to do it kalau kita nggak berhati-hati melakukannya, politically it's gonna be very difficult. Jadi ini yang mungkin dari segi the political aspect ya, untuk khususnya pemerintahan yang baru ini, Rahmat sendiri melihat masih ada semangat spark untuk melakukan transisi energi, atau sekarang sudah mulai karena terlalu banyak ya prioritas yang lain yang harus difokuskan sehingga ini mungkin agak sedikit disapu di bawah karpet gitu. Aspek lingkungan itu ada di Astacita. Tapi sebenarnya memang yang paling jelas itu adalah aspek ketahanan energi dan economic growth. Nah, ini menjadi tugas kita di kalangan teknokrat untuk mencoba mengaitkan energi transisi dengan ketahanan energi dan 8% tadi. Jadi saya menyampaikan kalau misalnya transisi di sektor transportasi itu udah pasti berkaitan dengan sangat align dengan ketahanan energi kita misalnya.
Cuma bisa jadi ada resiko. Nanti bagaimana industri otomotif yang ada? Nah, ini kita harus dorong bahwa kalau begitu bukan hanya kita menggunakan kendaraan listrik, tetapi harus kendaraan listrik yang dibuat di Indonesia. Supaya industri otomotif kita itu bisa supaya ekosistemnya itu sama juga. terbentuk, ya. Misalnya kita membuat renewables. Bagaimana caranya supaya solar panelnya itu buatan Indonesia? Kalau misalnya kita tetap import, ya berarti bisa berbahaya juga buat ketahanan energi dan economic growth kita. Jadi strategi-strategi seperti ini yang perlu kita tingkatkan terus. Ya, mungkin Fabi bisa ditambah lagi, tapi kalau saya tuh lihat begini ya, kita tuh banyak sekali angka-angka target ya. 2060 zero emission ya, atau kalau bisa 2050, 2030 katanya kita akan mengurangi emisi kita sebesar 30 sekian persen atau 27% dengan business as usual atau lebih lagi kalau dengan ada bantuan internasional. 2025 ini sudah target energy mix-nya katanya harusnya 23%, sampai sekarang belum tercapai. Namun ini agak sedikit, apalagi nih sekarang 8% pertumbuhan ekonomi, sementara dunia memasuki kita lihat belum resesi tapi paling tidak kita tidak baik-baik saja. Fabi, bukan saja strategi, tapi tantangan dan hambatan terbesar dan bagaimana ini? Ya, jadi energi transisi ini memang sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Ini kan proses, kita bilang energy transitions ya. Ini adalah proses, kalau hari ini 85% dari energi kita berasal dari fossil fuel. Ya, secara global 80%, Indonesia 85%. Bagaimana kita menuju net zero emission 2050, 2060, artinya kita harus membangun sistem energi baru. Tapi dalam perjalanan memang kan ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Ya, dan ini sejak kalau kita bilang transisi energi ini dicanangkan tahun 2021 sebenarnya. Jadi dalam laporan ISR yang tiap tahun kita keluarkan, Indonesia Energy Transition Outlook, kita memonitor progres-progres itu. Jadi saya selalu bilang bahwa sejak pemerintah Indonesia membuat komitmen, political commitment ya, itu memang butuh waktu untuk menata instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk bisa melakukan transisi energi secara proper. Karena tadi ada tantangan kalau kita di energi selalu bicara soal trilema energi. Bagaimana memastikan pasokan energi itu selalu tersedia. Ya, tapi tersedia dengan harga yang terjangkau. Di satu sisi sekarang kita punya tekanan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, ini yang harus diatur sehingga balance gitu. Dan jadi kalau kita lihat selama 4 tahun terakhir, kalau menurut saya pemerintah sedang mencari balancing itu, gitu. Sehingga kita seringkali melihat ada conflicting message. Kok maunya transisi energi tapi BBM terus naik, batu bara terus naik, karena memang demand growth itu untuk energi kan nggak bisa langsung di stop. Dan buat masyarakat kebanyakan itu mau energinya dari batu bara, mau energinya dari minyak, mau dari fosil, mau dari energi terbarukan, yang penting energinya ada dan harganya terjangkau. Dan ini kalau buat kayak seperti Pak Edi yang ada di DPR, kalau harga energi naik dikit pasti langsung digeruduk sama konstituennya kan gitu ya. Jadi buat masyarakat itu nggak penting. Nah, bagaimana membalancing ini gitu. Jadi kalau saya lihat itu memang sedang dalam proses yang selalu saya bilang periode konsolidasi tadi untuk menata. Tapi to be fair memang kita lihat dalam 1 tahun terakhir, dasar-dasar kebijakan dan regulasi itu sudah mulai muncul. Nah, paling yang baru misalkan minggu lalu keluar Permen SDM nomor 10 2025 yang merupakan turunan ya, dari Peraturan Presiden 112 2022, di mana itu menjadi sangat menarik karena mungkin Indonesia negara pertama yang punya peta jalan pengakhiran operasi PLTU. Walaupun di situ disebutkan namanya peta jalan transisi
energi ya. Dan Jadi, itu masih on track. ya, ini regulasinya udah keluar dan ini menjadi dasar bagi semua pelaku usaha ketenaga listrikan untuk menyesuaikan itu, khususnya untuk PLN ya. Dan kita akan lihat dalam waktu dekat mungkin RUPTL PLN 2025-2034 keluar ya, dan kemudian harus menyesuaikan itu. Kita lihat lagi misalkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah yang kalau kita lihat di situ memang ada target energi terbarukan yang cukup tinggi tahun 2045, dan itu menjadi kalau menurut Bappenas menjadi prasyarat untuk Indonesia tumbuh tinggi. Jadi saya kira kalau kita lihat kebijakan pembangunan sekarang sudah diakui bahwa kita harus menurunkan emisi, melakukan paling tidak melakukan transisi energi kalau kita ingin tumbuh di atas 6%. Nah, ini ada banyak studi yang sudah menunjukkan itu sebenarnya. Jadi salah satu constraint untuk Indonesia kenapa selama ini mungkin tumbuhnya hanya 5%, karena kita tidak melaksanakan low carbon growth. Tapi studi yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas ya, Low Carbon Development Initiative itu jelas gitu. Dan ini jadi dasar kalau kita lihat RPJMP kita, rencana pembangunan jangka menengah kita gitu ya, itu sudah disampaikan seperti itu. Nah, yang lain juga yang sudah disetujui oleh DPR, kebijakan energi nasional ya, yang sebenarnya sudah disetujui di akhir periode Presiden Jokowi, tapi kemudian harus disesuaikan karena ada pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, itu ada rekonsiliasi lagi tuh ya, gimana mencapai target energi 8% sementara kita harus melakukan transisi energi. Mungkin sebentar lagi harusnya disahkan ya Pak Edi ya, kebijakan energi nasional itu, karena sudah sampai di meja presiden sih, harusnya tinggal disahkan. Nah, jadi kembali kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir memang aturan dan regulasi yang menjadi dasar ya untuk melakukan transisi energi itu kalau kita bilang di beberapa sektor itu sedang disiapkan dan sudah mulai ada hasilnya. Misalkan hari ini kalau kita lihat tadi share energi terbarukan di pembangkitan listrik mungkin jauh daripada target ya. Ini karena yang dihadapi tadi sudah disampaikan Pak Rahmat. PLN menghadapi situasi oversupply ya. Yang juga terjadi kenapa? Karena pada 2015 pemerintah ingin menyediakan listrik secara besar-besaran yang pada saat itu kita mengalami krisis listrik loh sebelum 2015. Ya, sehingga dibuat program 35.000 megawatt yang delalah sebagian besar tuh PLTU. Ketika PLTU-nya dibangun ya, mulai bangun datang Covid. Pertumbuhan energinya energi langsung jeblok. Pembangkitnya udah siap gitu. Nah, padahal pada saat yang bersama harus bangun energi terbarukan itu yang ada di RUPTL PLN. Harus ada penyesuaian gitu kira-kira ya. Nah, tapi dengan kondisi hari ini harusnya dengan adanya tadi Permen 10 2025 sudah ada rencana umum ketenagalistrikan nasional 2025-2060 dengan adanya KEN harusnya sekarang tidak ada alasan lagi gitu untuk menunda-nunda pengembangan energi terbarukan ya. Nah, tapi memang yang menjadi prasyarat memang kita harus meruntuhkan hambatan-hambatan yang selama ini membuat energi terbarukan tidak tumbuh. Tadi Pak Rahmat sudah sebutkan misalnya subsidi energi fosil ya. Kalau kita lihat karena Indonesia punya sumber daya batu bara yang besar dan PLN ya 60%, 65% sekarang listriknya dari batu bara. Cara pemerintah untuk mengendalikan harga listrik supaya nggak mahal itu kan dengan memberikan subsidi energi fosil dalam bentuk kebijakan DMO tadi. Ya, jadi PLN beli harga batu bara dengan $70 per ton. Walaupun harga batu bara dulu waktu COVID, periode COVID sempat $300-400 ya di pasar internasional. Kita nggak bisa bayangkan tuh. Kalau misalnya PLN beli batu bara dengan harga segitu, di mana 65% pasokannya dari batu bara, mungkin harga listrik 3 kali lipat daripada sekarang gitu ya. Tapi itu cara pemerintah dan ini kebijakan dari tahun sebelumnya 2018 ya ketika 35.000 megawatt itu mulai dibangun. Nah,
Tapi implikasinya ini kan membuat distorsi pasar. Kalau PLN ingin membangun energi terbarukan selalu dibandingkan dengan berapa harga listrik dari batu bara. Nah, kalau kita sekarang ingin mengenjot energi terbarukan, kebijakan seperti ini harus direformasi. Iya. Itu mungkin yang jadi sangat penting. Tapi bagaimana reformasi itu harus terjadi? Karena kalau sekarang misalnya kebijakan itu dicabut, harga listrik langsung naik, subsidi langsung bengkak. Padahal pemerintah aja sekarang dari sisi fiscal space itu harus harus membuat prioritas dan sudah saya kira subsidi energi itu salah satu yang berusaha untuk ditekan gitu. Nah, justru menimbulkan nanti gejolak lain, gejolak sosial. Kita tidak ingin ada gejolak sosial dan politik juga dan politik ya, sehingga memang ini harus diatasi dengan hati-hati. Nah, tapi kita harus lakukan itu gitu. Jadi sehingga tidak menciptakan distorsi pasar gitu kira-kira ya. Oke, tapi Fabi, jadi untuk apa kita membuat target? Taruhlah kita target energi mix kita tahun 2020 23%. Sekarang masih jauh sekali target. Kenapa kita tidak pragmatis saja gitu? Apakah urgensi transisi energi ini menurut saya, apalagi tadi saya agak khawatir nih, Pak katakan masyarakat nggak terlalu peduli kok mereka pakai energi sumbernya dari mana? Apakah iya masyarakat itu tidak peduli bahwa mereka tidak ada demand harus ini semua energinya harus bersih, kalau tidak saya tidak beli. Ini kan semua ini kan tergantung pada supply dan demand gitu. Apa iya memang jadi tidak ada demand? Memang kalau kita lihat sekarang itu masyarakat memang seperti itu, tapi tidak semua kan ada segmen masyarakat yang melihat penting nih untuk Indonesia mengembangkan energi terbarukan. Fenomena bahwa PLTS atap, saya bilang PLTS atap yang mulai di Indonesia itu mulai berkembang 2018-2019 ya, dan kalau kita lihat hari ini instalasinya semakin besar, mungkin tahun ini bisa saja mencapai hampir 1 giga mungkin ya untuk instalasi PLTS karena kuota tahun lalu 900 mega ya. Itu merupakan cerminan itu. Ada konsumen-konsumen PLN baik itu rumah tangga, bisnis, industri ya, yang merasa mereka butuh energi bersih. Sementara listrik yang didapatkan dari PLN belum 100% bersih gitu. Ya, sehingga mereka bilang, rumah saya ada atap, ada sinar matahari, saya punya kemampuan finansial, saya pasang deh PLTS atap. Dan itu merupakan cerminan bahwa ada segmen konsumen listrik PLN yang melihat energi terbarukan itu dibutuhkan. Tapi ini bukan mencerminkan seluruh. Tapi seharusnya ini dijadikan seluruh, kalau seluruh masyarakat Indonesia, mereka kan bisa tinggal pasang yang sekarang harganya kan semakin murah. Betul. Itu sebenarnya kan salah satu jalan keluar yang bisa kita lakukan. Kalau meningkatkan industri solar panel juga kan, Pak? Betul. Jadi kalau kami melihat bahwa sebenarnya potensi PLTS atap itu kalau ingin mengejar ya target energi terbarukan, PLTS atap itu salah satu yang bisa cepat. Dan negara nggak perlu ngeluarin duit sebenarnya, karena yang masang konsumen listrik itu sebenarnya. Nah, ISR pernah mengeluarkan studi potensi PLTS atap untuk rumah tangga saja ya, seluruh Indonesia rumah tangga ini belum industri dan bangunan bisnis yang lain, itu 655 gigawatt kok. Ya, kita sudah mempertimbangkan banyak aspek. Jadi kalau bayangkan, kalau seluruh rumah tangga di Indonesia pasang PLTS atap, kira-kira 20% dari luasan atapnya itu kita jadi super power energi bersih gitu kira-kira. Ya, tinggal tambahin baterai dikit lah kalau mau disubsidi oleh pemerintah. Ini penting nih, karena rata-rata kita punya istilahnya punya rumah lah, dan ini bisa dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya bisa menjadi jawaban yang bagus. Tapi mungkin kita Pak Warson ini PLN dari tadi ini sebagai ya istilahnya tidak ada alasan lagi untuk mempercepat mengakselerasi energi terbarukan. Bagaimana roadmap untuk dekarbonisasi khusus untuk PLN itu sendiri? Tentu saja tanpa memang PSO, Public Service Obligation, harga listrik murah karena kita masih negara berkembang, mau tidak mau masih harus kita terapkan. Ya, makasih Mbak Dewi. Jadi mungkin saya meneruskan tadi dari Pak Febi ya, bahwa transisi energi ini harus dilihat sebagai journey ya. Jadi journey pertama kan kita PLN bagaimana menyediakan listrik untuk seluruh rakyat Indonesia untuk pembangunan ekonomi. Dan sekarang sudah mencapai 99,8% dari seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan aliran listrik. Ini mungkin prestasi yang tersendiri ya untuk mendukung ekonomi masyarakat.
untuk memenuhi itu, PLN telah membangun kira-kira 75 gigawatt saat ini dengan seluruh infrastrukturnya. Memang tadi saya sampaikan bahwa memang sebagian besar masih menggunakan fosil. Nah, ini fase kedua berikutnya, ini ada dua yang harus bersama-sama bagaimana kita memenuhi kebutuhan energi crude tetapi juga green. Inilah transisi kita. Karena itu kita sudah menyusun roadmap untuk transisi energi mencapai 2060 zero, seperti yang juga komitmen dari pemerintah. Kita sudah menyusun itu dan kita operasionalisasi dalam jangka pendek, kita menyusun RUPTL yang mudah-mudahan sebentar lagi mendapat pengesahan dari Mungkin highlight-nya saja dari roadmap-nya seperti apa, Pak War? Roadmap RUPTL itu kalau kita menggunakan RUPTL yang baru nanti akan ada pembangunan sekitar 69,5 gigawatt. 69,5 gigawatt. Gigawatt di mana 61%-nya adalah dari EBT. EBT. Ini berbeda dengan kondisi saat ini, tadi disampaikan 80% berasal dari fosil. Tapi kita pembangunan tambahannya akan menambah. Khusus untuk tahun ini atau untuk berapa? 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Ya, 10 tahun ke depan. Nggak kelamaan itu. Ya, ini kan sekarang kita terbangun 75 gigawatt saat ini. Bisa dibayangkan membangun 69 gigawatt itu hampir sama dengan pembangunan selama 79 tahun. Dari mana-mana kira EBT-nya? EBT sebagian besar itu ada dari yang tadi disampaikan adalah surya dan wind, itu kira-kira 17 untuk surya dan wind itu 7 gigawatt. Kemudian ada PLTP dan PLTA, PLT air, PLTP itu mencapai 5 gigawatt. Kemudian juga ada hidro kira-kira 12 gigawatt. Jadi semua potensi yang ada itu kita manfaatkan, termasuk bioenergi dan biomasa. Jadi semua potensi yang ada itu kita optimalkan untuk proses transisi energi ini. Dan untuk itu memang perlu effort yang besar, termasuk diantaranya adalah biaya yang besar juga untuk. Itu dari siapa nanti? Rata-rata dari investasi luar negeri dan bagaimana kira-kira strategi ataupun target yang ingin didapatkan dari segi investasi? Ya, mungkin pertama adalah bahwa dari 69 gigawatt itu ada 69 itu dari IPP, artinya partisipasi swasta menjadi besar ya, dan sisanya adalah dari PLN. Artinya dengan RUPTL yang baru ini itu mengundang investasi dari swasta baik dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi ke dalam sektor ketenaga listrikan. Ada appetite-nya. Ya. Kira-kira seperti apa? Ada insentifnya atau bagaimana, apa kontrak-kontrak yang sedang disusun? Ya, tentunya terkait dengan kontrak kita mengikuti peraturan pemerintah yang ada di Perpres 112. Di situ sudah jelas harga dari seluruh energi terbarukan itu ada harganya, jadi open dan nanti akan ada open tender, dan itu selama ini cukup banyak yang berminat untuk masuk ke dalam investasi kita, dan karena kebanyakan renewable energy ini bisa mendapatkan biaya energi yang lebih murah. Ya, jadi biaya cost of capitalnya lebih murah dibandingkan dengan, sehingga ini juga menjadi insentif juga. Ya. Oke, saya mau kembali ke tadi usulan mengenai solar panel ini. Kenapa saya angkat juga? Karena kebetulan saya juga pasang di rumah saya sendiri. Solar panel ya, sebagai kontribusi karena saking seringnya memandu mengenai lingkungan hidup, saya merasa harus ini ada walk the talk gitu ya. Nah, kalau misalnya setiap rumah ya bisa menghasilkan listrik itu sendiri, itu bagaimana PLN? Karena selama ini ekses yang saya dapatkan dari tenaga surya ini masuk ke grid ya, tapi saya tidak ada hitung-hitungannya, istilahnya PLN nggak bayar saya apa-apa untuk saya masukin ke grid. Jadi bagaimana kalau membangkitkan partisipasi masyarakat untuk menjadi independent power producer ini juga, dan untuk inilah justru sangat efektif untuk mengurangi emisi. Ya,
Pertama tentu PLN mensupport ya PLTS atap ini bagian dari partisipasi publik di dalam penyediaan tenaga listrik. Hanya saja dalam pengaturannya tentu ada ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam. Bisa nggak diganti aturannya supaya kita juga diuntungkan? Ya, maksudnya kan ini setiap orang misalnya kalau malam hari ya mungkin kita kembali ke grid ya. Tapi pada siang hari ini kan Indonesia kan kita 12 jam itu terjamin lah untuk ya, bisa kalau memproduksi aturan kan energi dari pemerintah ya, jadi kita mengikuti ketentuan dari pemerintah. Ya, tapi ini suara ya. pemerintah akan mewakili Tapi pada prinsipnya aspirasi rakyat mungkin nanti tadi. Ini DPR. Ya tuh begini. Pada prinsipnya PLN sangat open ya terhadap Sangat partisipasi open, ya. sesuai dengan, dan kita sudah melakukan ini sekarang online ya untuk pendaftaran dari PLN Mobile. PLN Mobile. Iya. Dan ini sudah terasa mungkin awalnya investasinya agak besar, tapi dari segi tagihan listrik per bulannya itu sudah minimal 30% gitu, dan bisa 6 tahun itu break even. Ini saya agak jago juga ngitung-ngitung di sini karena tagihan listrik ini kan semakin lama kan semakin nggak dipakai juga ada tagihan minimum. Pak Edi, ini aspirasi kita nih supaya setiap rumah ini diinsentifkan untuk memasang solar power sehingga mereka juga bisa memutuskan ya untuk penggunaan dan konsumsi energi. Ya. Sebelumnya saya minta maaf dulu Pak Warsono karena Pak Warsono menjawabnya dengan sangat bijak, tetapi saya ingin mencoba menjawab secara sangat praktis. Pertama, ketika solar panel itu dipasang di rumah-rumah, kebijakan pemerintah adalah agar PLN menyerap 100% dari kelebihan listrik yang dihasilkan dan kemudian memberikan kompensasi. Nah, kemudian ada aturan perubahan di mana kompensasinya itu hanya atas 60% dari listrik yang dibeli. Nah, sekarang tidak ada kompensasi sama sekali. Kenapa demikian? Karena PLN saat ini sedang mengalami overkapasitas listrik. Kalau sudah tengah-tengah overkapasitas listrik itu, PLN harus tetap menyerap nanti tambahan listrik dari rumah tangga, berapa besar overkapasitas itu akan terjadi. Dengan overkapasitas kurang lebih sekarang mungkin 3 atau 4 gigawatt yang dimiliki PLN, 1 gigawatt PLN harus membayar kontrak berdasarkan take or pay kontrak itu listrik 3 triliun per 1 gigawatt. Katakan saja 4 gigawatt itu 12 triliun listrik berdasarkan take or pay kontrak yang harus dibayar oleh PLN untuk listrik yang tidak dipergunakan. Bagaimana dengan tambahan yang ada? Jadi memang on one hand kalau kita memasang solar panel di seluruh rooftop di seluruh Indonesia, itu manfaatnya luar biasa bagi rumah tangga. Ada studinya nih dari IESR. Tapi kasihan Pak Warsono nanti, PLN bisa bangkrut nanti. Tapi kan kita punya target untuk mengurangi emisi begitu, bukan kasihan sama PLN, justru kita harus memikirkan secara kreatif dan inovatif dan menguntungkan masyarakat, bukan hanya PLN saja yang dipikirkan, ya enggak? Tapi kasihan karena sekarang kan rezim listrik kita adalah pembangkit dari multiple sellers dari listrik itu boleh ada, tetapi hanya single buyer. Ya. Nah, kasihan nanti kalau ya mungkin itu yang harus direformasi. Tapi sekarang kan katanya sudah tidak over capacity lagi. Kita tidak relevan katanya bicara mengenai masih over capacity. Ya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik ya, di Jawa beberapa tahun yang depan sudah tidak akan over capacity lagi. Dan bahkan kita akan membangun tambahan pembangkit ya untuk di Jawa Bali itu untuk EBT-nya yang cukup tinggi ya. Jadi itu jawabannya itu Pak Edi, sudah tidak over capacity lagi. Jadi seharusnya kebijakannya bisa dikembalikan supaya insentifnya lebih besar lagi karena ini bisa mengakselerasi, betul ya Pak tadi ya? Ya, jadi menurut saya ini memang menjadi salah satu ya, tapi memang harus dilihat begini kan, kalau namanya pembangkit intermittent ya, kita bicara sistem tenaga listrikan itu semakin besar akan mengakibatkan biaya untuk menjaga sistem itu stabil, artinya tegangan stabil, frekuensi stabil, itu lebih besar. Nah, siapa yang menanggung? PLN. Nah, memang secara teknis ini bisa dilakukan. Misalnya PLN ya di sistemnya memasang mungkin storage ya untuk grid storage gitu. Misalnya yang kemudian bisa menstabilkan sistemnya dari dampak intermitensi dari pembangkit listrik tenaga surya, misalnya surya atap. Atau cara yang lain, pembangkit listrik tenaga surya di rumah-rumah itu juga dilengkapi storage. Ya, dan kalau kita lihat hari ini, baterai energy storage itu sudah sedemikian murah sebenarnya. Jadi mungkin ke depan perlu dipikirkan bagaimana pemerintah membuat misalnya program ya PLTS dan energy storage, karena kemudian ini yang
menurut saya bisa jadi semacam virtual power plant. Dan kalau ini bisa diatur dengan baik, sebenarnya untuk mencapai target-target energi terbarukan sekian persen itu lebih mudah. Tapi memang harus ada insentif, harus dibuat program gitu. Kami yakin ini bisa dilakukan. Nah, mungkin perlu jadi perhatian juga. Jadi kalau dilihat kan sekarang transisi energi itu membutuhkan yang namanya sistem kelistrikan yang berbeda. Kalau tadinya kita mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap, PLTU batu bara skala besar nih, 600 mega kayak Suralaya itu kan 600 mega ya, totalnya aja sampai 4 giga tuh. 3 something Ya, lalu kemudian Cirebon 1 yang mau dipensiunkan 2003 pensiunkan dini itu 650 mega. Nah, tapi kalau dilihat sumber energi terbarukan itu tersebar kan di mana-mana. Kalau kita lihat matahari itu ada di mana-mana. Ya, tapi kalau untuk membuat listriknya terkonsentrasi ya ada di misalnya pakai atap kita tadi dengan teknologi PV gitu ya. Nah, ke depannya memang harus dirubah. Jadi memperbanyak yang namanya distributed energy resources tadi. Dan teknologinya ada sekarang. Jadi saya bisa membayangkan kombinasi nanti antara PLTS atap ditambah dengan baterai bisa menjadi virtual power plant. Dan hari ini kalau kita lihat perkembangan hidrogen misalnya, itu teknologi untuk membuat hidrogen hijau itu juga sangat berkembang, sangat luar biasa. Ya. Dan di masa depan itu bahkan kalau kita bisa memasang electrolyzer skala kecil di rumah kita, sehingga kombinasi antara PLTS, electrolyzer, baterai itu bisa menjadikan setiap rumah itu menjadi pembangkit listrik sendiri. Nah, apalagi kita ingin menjadi produsen baterai kan ini. Nah, ini kalau itu ada demand-nya, kalau ada demand-nya, kita bisa mendorong industri itu untuk ada di sini gitu. Nah, sekarang mungkin sinyal demand-nya kurang kuat. Nah, ini gitu loh. Jadi orang masih wait and see gitu. Makanya ini supply dan demand bagaimana untuk meningkatkan demand. Mungkin Rahmat, what's your take on mungkin tadi discussion? Diskusi ini tadi saya kalau di matriks saya itu yang bagus buat environment, tapi belum tentu bagus buat ekonomi. Karena tadi kan kasih insentif buat baterai gitu misalnya. Supply listrik dari matahari itu berbeda dengan supply demand. Nanti PLN akan sangat berat tadi menjaga sistemnya. Ada cost di situ. Nah, ini yang harus kita ubah supaya bisa menguntungkan juga dari sisi ekonomi. Dengan cara misalnya tadi, apa sih syaratnya supaya 8% ketahanan energi ini baik? Di bayangan saya misalnya begini. Oke, kalau solar panelnya buatan Indonesia. Nah, kalau tetap import, ya net malah belum tentu impact-nya positif. Industri baterai buatan Indonesia gitu ke depan. Nanti ke depan electrolyzer. Hari ini saya mungkin mau geser sedikit dan balik lagi ke listrik. Kita membangkitkan listrik banyak. Tapi kalau kita belum mengubah perilaku kita terhadap usage and use ini yang masih pakai fosil, itu kita baru solve 40% of the problem. Makanya kita lihat misalnya mobilitas, transportasi. Ini juga harus kita shifting. Karena tadi sumber energi kita yang banyak itu adalah EBT, itu bisanya jadi listrik. Tapi mobil kita kalau masih pakai combustion engine, itu ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa dipakai. Jadi harus di shift dulu dan ini butuh waktu. Kalau industri EV kita berkembang, secara otomatis selain industri mobilnya sendiri, itu pasti ada baterainya. Nah, baterainya itu fundamentally namanya baterai, mau jadi baterai mobil listrik, mau jadi baterai energi storage, mau jadi baterai HP, itu secara umum selnya ya, di sisi sel itu mirip. Jadi ini memang yang kita juga coba dorong supaya demand-nya juga bagus. Mengelektrifikasi behavior kita itu penting. Another thing yang saya membayangkan ya, tadi kita bilang bagaimana caranya kita bisa mengubah perilaku yang hari ini menggunakan subsidi energi fosil import. Ya, mungkin itu harus saya tegaskan lagi. Energi fosil import ya. Kalau itu disubsidi kan berarti ini. Iya, ini menarik. Berarti kan harus ada ya regulasinya. Pak Edi mungkin bagaimana supaya hidup kita lebih elektrifikasi ini jalan dan paling cepat itu adalah
dari segi transportasi karena salah satu yang memproduksi emisi itu kan transportasi. Ya. Bagaimana menciptakan ekosistemnya dan ini kan berkaitan dengan hilirisasi itu. Ya. Jangan sampai kita terlalu bergantung bagian dari ketahanan energi ya yang Setuju. punya Pertama pemerintah. memang elektrifikasi adalah salah satu jalan keluar yang cepat bagi kita untuk bisa satu menyerap kelebihan energi listrik yang sekarang dimiliki oleh PLN, termasuk juga kita melakukan transisi energi yang relatif dalam waktu singkat. Mengingat proses kita untuk melakukan transisi energi kan membutuhkan waktu lama, sampai dengan 2060 kan 35 tahun gitu. Nah, jadi kalau kita yang paling penting satu, elektrifikasi transportasi di sektor transportasi publik. Kita perbanyak bis-bis listrik umum gitu ya. Kita perluas armadanya, kita perluas jaringannya gitu. Sehingga itu nanti masyarakat akan termanfaatkan untuk bisa menggunakan bis listrik, karena sekarang banyak sekali kepedulian masyarakat yang mereka ingin melihat jam berapa sih bis listrik itu akan lewat, saya akan naik bis listrik gitu. Penggunaan MRT itu juga sekarang sangat masif karena itu Jadi bagian dari lifestyle kan sekarang. lifestyle, ya betul. Dan bagian dari kontribusi masyarakat. Sekecil apapun ada kontribusinya, kurang lebih demikian. Kedua, elektrifikasi yang menurut saya adalah tadi yang industri, yang sudah banyak memasang solar panels. Ketiga juga elektrifikasi untuk rumah tangga. Karena kita melihat hari ini, rumah tangga kita kan memasak masih menggunakan LPG. Yang mana LPG itu diimpor, devisa keluar, dan disubsidi. Subsidinya itu LPG 3 kg, itu harganya mungkin 18-20 ribu di pasaran. Tetapi di dalam satu tabung itu ada subsidi pemerintah 33 ribu. Jadi harga realnya kurang lebih 53 ribuan gitu loh. Nah, kalau kita bisa ganti dengan kompor induksi misalnya, memasak dengan listrik, saya kira bisa menyerap juga kelebihan listrik yang dimiliki oleh PLN, sekaligus memasak dengan cara yang lebih hemat, lebih bersih. Tapi pernah kan itu ada ini di trial kan ini? Pernah di trial dan kita sudah membuat hitungannya. Kalau kita memberikan kompor listrik kepada 15 juta warga Indonesia, itu harganya masih bisa masuk. Kenapa tidak dilakukan saja? Saya kira kesiapan kan kembali lagi. Kompor induksi itu sebaiknya diproduksi juga di dalam negeri. Gitu. Jadi sekarang masih impor, masa kompor masih impor? Akan impor. It's low tech. Sebagian masih impor, tetapi kan kembali kalau demandnya di dalam negeri besar, tentu industri di dalam negeri juga pasti akan berlomba-lomba untuk bisa memproduksi kompor induksi tersebut. Saya kira kita akan menuju ke sana karena itu juga merupakan bagian dari rencana kita untuk tetap mendorong rumah tangga kemudian berubah. Yang juga tidak kalah pentingnya, hari ini kita menggunakan BBM untuk combustion engine kita, menggunakan BBM dengan oktan rendah. RON 90 itu Pertalite, 80% dari BBM yang dijual di dalam negeri itu adalah Pertalite. RON 90, sementara kalau Euro 4 itu RON 98. Pertamax Turbo yang harganya juga sangat tinggi. Kalau kita sekarang bisa mencampur misalnya dengan campuran biofuel ya dari tebu ya dari cassava, itu tentu akan meningkatkan kualitasnya dan akan mengurangi kadar emisinya. Sekarang saja untuk diesel tidak ada lagi diesel 100%. Sekarang sudah B40 akan ditingkatkan menjadi B50 yang jauh lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan kita untuk masuk impornya. Iya. Gitu. Ini kalau kita mendengarkan ini soalnya semuanya gampang dan enak ya didengar. Cuman ini kok kapan itu kita akan implementasi dengan baik. Tapi sedikit tadi disebut nuklir. Ini betul-betul menjadi suatu alternatif serius bagi Indonesia. Diperkirakan 2035-2036 sumber-sumber energi terbarukan di Jawa ini akan habis. Nah, jadi kita sudah harus berbicara nuklir sebagai sumber energi baru karena itu bersih dan base load. Nah, untuk memprogram nuklir itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang kalau 2036 kita kurangi 10 tahun, itu 2026. Jadi kita udah harus mulai sekarang. Karena untuk membangun pembangkit nuklir itu dibutuhkan antara 6 sampai 12 tahun. Nah, dan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya, protokol keamanannya, protokol kesehatannya, nah itu juga dibutuhkan waktu agar kita bisa kemudian tidak gagap teknologi untuk menjalankan nuklir ke depannya. Tetapi nuklir ada, dan kalau saya tidak salah di dalam RUPTL yang akan kita keluarkan dalam waktu dekat sampai dengan tahun 2034, nanti akan ada 0,5 gigawatt nuklir yang akan dibangun, nanti akan ditingkatkan lagi, pada akhirnya tahun 2060 target kita akan memiliki 5 gigawatt nuklir di seluruh Indonesia. Ya, wah, menarik itu. Yang penting aman ya. Kalau kita bicara nuklir kan orang langsung wah. Gitu.
Chernobyl atau Fukushima. Nah, mungkin sebelum saya ke audiens di sini, Pak Warsono, kita kan energi transisi ini kan bukan hanya untuk pulau-pulau yang inilah Jawa dan Sumatera dan yang padat inilah populasi. Bagaimana dengan yang tidak terjangkau? Ini kan sekarang kita masih perlu ya memastikan bahwa yang daerah-daerah khususnya terpinggir itu juga mendapatkan akses pada listrik yang murah, yang mudah. Nah, apakah aspek EBT-nya itu juga bisa diimplementasi di sana? Jadi memang harus ada dua pendekatan. Untuk wilayah-wilayah yang besar kita menggunakan pembangkit-pembangkit besar. Nah, untuk wilayah yang scatter tentu kita menyesuaikan dengan kemampuan EBT yang ada di masing-masing. Kita punya program RISDES untuk menggunakan pembangkit setempat, misalnya PLTS yang ada di setempat, kemudian mikrohidro, pembangunan air tapi tenaga kecil, kemudian juga ada arus laut, dan berbagai sumber energi yang ada di masing-masing. Jadi memang kelebihan dari nanti transisi energi adalah akan memanfaatkan energi yang ada di lokasinya, sehingga akan secara affordability akan lebih murah dan proses operasinya juga akan lebih mudah. Itu perlu investor juga sih. Ya. Nah, ini tentunya, bagaimana menggait? Karena biasanya kan investor mereka maunya yang padat dan dari segi skala ekonomi lebih menguntungkan. Ini menarik, kemarin kita melakukan kontrak ya pengadaan untuk dedesalisasi untuk PLTS di lokasi yang remote. Tapi ternyata cukup menarik juga. Ya, jadi ada yang berminat untuk melakukan itu. Dan sekarang sedang dalam proses. Jadi artinya tidak semua inginnya masuk ke Jawa yang besar-besar, tapi juga di luar Jawa juga menarik karena juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita tetap memiliki effort yang besar juga untuk melistriki di daerah luar. Karena tadi yang saya sampaikan 99,8% itu sebagian besar ada di luar Jawa, itu yang masih kecil gitu ya. Dan ketika di ujung-ujung maka biayanya akan lebih besar untuk setiap rumah tangganya dibandingkan dengan skala ekonomi yang sudah Tapi besar. ini penting karena kan tujuannya kan bukan hanya untuk Betul. transisi energi, tapi meningkatkan pertumbuhan dan juga ini bisa menjadi driver ya dari perekonomian yang di daerah ya. Silakan saya mungkin bisa perkenalkan diri kepada siapa pertanyaan atau komentar ditujukan dan please keep it. Baik, makasih. Nama saya Ricky Cahya Andrian, saya mewakili dari IFHE, Indonesia Full Cell Hydrogen Energy. Saya mungkin ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Hebi. Mungkin kalau kita lihat terkait transisi energi, mungkin kita perlu juga memperhatikan sektor-sektor hard to abate sektor ya, yang tidak bisa dielektrifikasi. Jadi menurut saya itu hidrogen itu menjadi salah satu solusi. Karena hidrogen itu bisa masuk mana-mana. Itulah saya melihat PLN itu sudah mulai agresif gitu ya, masuk di hidrogen. Saya ingin tadi yang disampaikan Pak Edi Supano, kita punya energi terbarukan 3.600 gigawatt ya kan, tapi kalau kita lihat hanya sekitar 0,35% dimanfaatkan dan juga itu hanya untuk elektron gitu ya, jadi anak listrik. Jadi kalau menurut saya hidrogen juga menjadi solusi. Jadi kita punya banyak sumber-sumber energi terbarukan tapi tidak ada demand ya. Itu hidrogen bisa menjadi solusi untuk mengkultivate atau mengharvest tadi energi-energi terbarukan yang tidak ada super grid-nya atau tidak ada demand. Itu satu. Karena hidrogen itu bisa masuk di power gen juga, mobility, industrial gitu ya. Makanya itu saya melihat, wah ini PLN udah mulai masuk, bahkan yang acara kemarin di Senayan itu PLN luar biasa gitu ya, sudah masuk ke segala sektor. Jadi kemudian terkait, saya udah pernah diskusi sama Pak Febi juga, bahwa kelebihan dari PV root atau segala macam itu kalau memang PLN tidak bisa absorb gitu ya, karena tadi faktor supply demand atau intermittent, kita bisa change ke hidrogen gitu ya. Baik. Dan itu di luar itu kenapa kayak Singapura itu sudah mulai bangun bunker amonia, hidrogen, karena inti untuk ketahanan energi. Jadi hidrogen itu long term storage. Kalau baterai itu short term, jadi kita perlu mulai memikirkan untuk ketahanan energi kita harus menggunakan hidrogen dan sumbernya itu berasal dari EBT.
Kita punya hydro, PV, dan sebagainya geothermal yang belum terkultivate karena memang nggak ada demand. Oke, baik. Mungkin itu, terima kasih. Ya, kelihatannya poinnya. Mungkin hold that thought dulu, kita kumpulkan pertanyaannya. Silakan Ibu di belakang bisa berdiri supaya bisa kelihatan. Baik, terima kasih. Nama saya Indra Sari, saya dari sebuah NGO namanya Co-Action Indonesia. Mungkin pertanyaan yang pertama, tadi Mbak Desi sempat menyebutkan bahwa potensi energi terbarukan itu scattered gitu ya. Jadi bukan cuma ada di kota tapi sampai ke desa-desa gitu, dan PLN ini mendapatkan mandat untuk melakukan PSO seluruh Indonesia gitu. Mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana pelibatan pemerintah daerah? Karena kalau kita bicara scatter, ini ada peran pemerintah daerah yang selama ini seringkali terlupakan gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini ke Pak Edi Suparno gitu ya. Saya ingat dari tahun 2019 sebenarnya RUU energi terbarukan itu udah mulai digadang-gadangkan gitu ya dari 2019 hingga saat ini itu barangnya nggak pernah jadi. Sementara kalau kita melihat kemarin misalnya undang-undang TNI dalam waktu singkat bisa terjadi gitu. Ya. Nah, nggak usah dibanding-bandingkan. Nggak usah dibanding-bandingkan. Jadi kami jadi berpikir gitu ya, apakah memang ini tidak menjadi prioritas? Ataukah mungkin kemudian 2019 prioritas, tapi kemudian sekarang nggak jadi prioritas lagi, mungkin ya, itu. Baik, kelihatannya sudah dapat itu ya, poinnya. Terima kasih. Saat lagi, yang ketiga, silakan. Terima kasih, saya dari UK Mentari, nama saya Bagus Mudiantoro. Jadi menarik diskusinya, tapi kita mengetahui ya global dynamics di mana kita bicara energi pasti akan nggak mungkin lepas dari global dynamics seperti yang tadi disampaikan Mas Fabi itu. Coal pernah jadi hampir sekitar 400 sekian gara-gara Ukraine ya. Nah ini menarik. Kemudian hal yang menarik lagi adalah baru-baru ini dunia ini dikagetkan dengan seorang leader yang out of the box, saking out of the boxnya mungkin nggak in the box gitu ya. Jadi akhirnya US itu melakukan banyak ide-ide yang luar biasa menarik kalau saya lihat keluar dari ratifikasi perubahan iklim dan seterusnya. Nah ini adalah dinamika yang akan mendorong Indonesia pastinya dan ada implikasi di Indonesia selain kita nggak usah membahas mengenai tarif. Nah di transisi energi ini kan seperti tadi disampaikan Pak Warsono butuh 65 gigawatt, 69,5 gigawatt, 60 gigawattnya mungkin EBT. Nah ini kan butuh investasi yang luar biasa besar. Nah di domestik sendiri kapasitas domestik ini bagaimana untuk memperkuatnya? Terlepas dari industri, terima kasih ya Pak Rahmat. Jadi kalau kita melihat di industri sekarang kita sudah mulai bisa membangun dan catching up lah. Tapi mudah-mudahan kita bisa wise ya untuk melakukan policy-nya seperti apa. Nah pertanyaannya adalah gimana ini membiayainya. Kedua, marketnya banyak. Maksudnya playernya juga sudah tertarik Indonesia. Indonesia itu is not ada satu jurnal mengatakan bahwa Indonesia is the country, the most generous country karena kita memberikan subsidi energi paling besar di dunia. Nah, yang berikutnya adalah kalau memang ini sudah komitmen, terus kira-kira langkah-langkah apa yang kita perlukan untuk mendorong pastinya bahwa nanti itu pendanaan ini bisa hadir dengan lengkap, terutama signaling positif ke market. Mungkin itu, terima kasih Mbak Desi. Baik, terima kasih. Jadi ada 3 tadi pertanyaan, hydrogen dan kedua mengenai PSO ya, peran pemerintah daerah khususnya untuk ke EBT dan juga investasi, appetite investasi domestik ini. Ini menarik mungkin dengan Pak Edi, any of these questions yang relevan yang bisa dijawab, tapi menurut saya ini hydrogen tadi ya, semua kan supply and demand ya. Termasuk ini, RUU juga tergantung supply sama demand gitu. Itulah yang menjadi prioritas. Baik, terima kasih. Memang energy policy itu tidak bisa dilaksanakan secara one size fits all ya. Jadi untuk daerah tertentu, karakteristik masyarakat tertentu, wilayah tertentu, itu penerapan kebijakan energinya dan energi yang aplikatif di daerah tertentu itu tentu harus berbeda-beda. Ya, ada yang bisa menggunakan
panas bumi, ada yang bisa menggunakan hidrogen, ada yang bisa mikrohidro, dan masih akan ada yang menggunakan diesel ke depannya. Daerah sangat terpencil masih. Jangan lupa, hari ini kita masih ada 5.821 desa yang belum teraliri listrik. Nah, dan di situ ada 780.000 warga kita yang belum mendapatkan hak atas listriknya. Pemerintah menganggarkan 50 triliun untuk 10 tahun yang akan datang agar itu bisa teraliri listrik. Nah, itu juga jenis listriknya itu nanti harus ditentukan berdasarkan ya karakteristik wilayahnya, jangkauannya, dan lain-lain. Dan kembali tadi kita sampaikan bahwa di Indonesia itu dulu strategi pembangunannya adalah di mana ada energy demand, disitulah dibangun pembangkit listriknya. PLTU batubara rata-rata. Tetapi kan sekarang karena kita fokus kepada energi terbarukan yang ada di mana-mana, energinya itu ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada yang di pelosok Nusa Tenggara, yang kemudian demand energinya itu tidak berada di situ, jadi kan harus ditarik ke daerah yang demand centernya ada di sana, sehingga membutuhkan tambahan investasi. Nah, itu yang sekarang perlu yang dipertimbangkan. Tambahan investasinya apa? Bangun jalannya dulu, bangun perumahannya dulu untuk pegawai. Nah, terus kemudian transmisi listriknya, sehingga akhirnya dihitung-hitung tarifnya kok jadi tinggi ya. Akhirnya apa? Pemerintah harus subsidi juga di sana untuk bisa membuat itu affordable ya. Mungkin sekarang energi yang dibeli oleh industri mau mahal sedikit juga nggak apa-apa, karena saya banyak menemui pelaku industri yang mengatakan bahwa saya nggak apa-apa kok beli harga energi terbarukan 18 sen, 15 sen per kilowatt hour. Yang penting itu energi terbarukan agar saya bisa memproduksi sepatu saya ketika saya ekspor, saya tidak kena pajak karbon di sana, tidak akan kena CBAM nanti ke depannya. Jadi saya beli mahal juga nggak apa-apa. Jadi itu berbeda satu karakteristik dan karakteristik lain. Kedua tadi yang sampaikan mengenai undang-undang EBT. Kita baru memulai pembahasan undang-undang EBT itu efektifnya 2021 karena kita 2020 masih melaksanakan pembahasan undang-undang Minerba, revisi undang-undang Minerba ketika itu. Kita sudah membahas berbagai hal dan banyak pro dan kontranya. Apakah ini EBT saja atau EBET gitu ya. Energi baru juga ada, hidrogen ada, amonia ada, nuklir juga ada di dalamnya. Sehingga akhirnya kita sepakati ini menjadi EBET. Kita sekarang tinggal satu permasalahan yang belum terselesaikan, yaitu pembahasan mengenai power wheeling, sewa jaringan. Tadi saya sampaikan bahwa rezim kelistrikan kita hari ini adalah di mana multiple seller tetapi only a single buyer. Dengan adanya sewa jaringan atau power wheeling tersebut, multiple seller dan multiple buyer. Jadi nanti ada yang boleh membangun pembangkit listrik, ya langsung jual kepada end user, tidak melalui PLN lagi. Nah, konsep yang kami tawarkan adalah boleh dilakukan sistem di mana ada multiple seller dan multiple buyer, tetapi tidak boleh menjual ke rumah tangga. Jadi tidak boleh menjual listrik mahal ke rumah tangga, ke industri boleh. Jadi willing seller and willing buyer. Nah, di situ boleh nanti berkontrak. Tetapi sampai sekarang belum ada titik temu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan titik temu tersebut. Nah, terakhir juga disampaikan mengenai pendanaan. Total pendanaan untuk membiayai RUPTL sampai dengan 2034 itu dibutuhkan 171 miliar dolar. Belum termasuk IDC dan maintenance capex 17 miliar dolar. Nah, kalau itu semua dibebankan kepada PLN, kasihan PLN-nya. Financial capacity-nya nggak ada. Ini balance sheet-nya aja sekarang sudah stretched sekali. Kalau didukung oleh pemerintah tentu tidak bisa. Jadi strateginya adalah 70% dari pengembangan 69,5 gigawatt ke depan itu akan kemudian dilaksanakan oleh swasta. 30% oleh PLN. Domestik atau internasional? Atau saya kira ya dua-duanya, dan yang memiliki financial capacity yang besar dan teknologinya itu adalah saya kira sampai saat ini masih internasional. Demikian. Oke, Pak Rahmat, ada yang mau ditambahkan dari 3 poin itu? Ya, mungkin saya nggak jawab yang undang-undang. Sudah dijawab. Mungkin yang pertama soal hidrogen. Ya, terima kasih. Saya kebetulan ikut juga jadi speaker juga di acara itu. Buat kita dari sisi energi transisi, semua teknologi harus kita lihat. Dan hidrogen ini quite useful, walaupun tentu ada karakteristiknya sendiri ya. Jadi hidrogen ini biasanya dibuat dari listrik, dikonversi menjadi hidrogen, energinya hilang 30%. Kalau habis itu dibuat jadi listrik lagi lewat fuel cell, bisa hilang lagi 50% dari 70 itu. Jadi kira-kira dari masuk 100 keluar 30 kalau dari listrik ke listrik. Jadi hidrogen dalam kondisi saat ini ya, bayangan saya kalau bisa langsung pakai listriknya saja. Tapi kalau misalnya memang sulit ya, hidrogen ini jadi menarik karena bisa di-store, bisa ditransport, mungkin lebih mudah. Dan ini kita masih sama-sama mempelajari ya. Bottom line, kalau listrik kita sudah murah, bikin hidrogen mungkin akan jadi
lebih baik lagi. Tapi electrolyzer fuel cell-nya juga kita perlu kembangkan. Nah, tadi kalau Mas Bagus cerita soal investasi ya. Ini pengalaman saya dulu di swasta dan apalagi ya di pemerintah juga melihat uang itu bukan masalah biasanya. Jadi sejak global financial crisis, the world has been printing a lot of money. Jadi uang ini mengalir banyak gitu ya. Yang dibutuhkan adalah ada nggak viable projects-nya di sini. Dan Indonesia sendiri kan adalah ya kita kebetulan punya investment grade, PLN ini adalah quasi sovereign entity. Biasanya kalau kita lihat proyeknya, kontraknya make sense, ada-ada aja yang mau invest. Jadi I'm less worried about investasinya. Saya mungkin lebih berpikir bagaimana caranya kita bikin kontraknya yang lebih baik, dan most importantly listriknya itu beneran bisa dipakai untuk mendorong pembangunan, bukan tumpah-tumpah gitu terus nggak digunakan. Itu mungkin yang lebih fundamental. Iya, jadi kualitas dari proyeknya itu penting sekali. Exactly. Tapi mau tambahkan sesuatu? Ya, tadi kaitan dengan finance juga ya, bahwa selama ini kan memang PLN tuh mengalami constraint. Salah satu sebab kenapa energi terbarukan tidak berkembang cepat seperti yang ada target tadi, karena memang pembiayaan untuk proyek-proyeknya terbatas. Kenapa terbatas? Ya, ada bankable project tuh kurang lah, gitu kira-kira. Kenapa tidak bankable project-proyeknya? Ya karena ada faktor regulasi, ada faktor market structure ya, yang tadi single buyer. Kalau misalnya PLN jadi single buyer, saya kalau mau jualan listrik ke PLN, saya akan lihat PLN tuh dalam jangka panjang kontrak saya 25-30 tahun tuh kira-kira bisa bayar apa enggak. Ya, walaupun dijamin oleh pemerintah misalnya, tapi kan bottom line there's a risk. Sehingga saya harus lihat-lihat nih, oh saya mungkin butuh tambahan jaminan risiko. Berarti apa? Cost financingnya naik. Begitu cost financing naik, proyeknya jadi nggak viable, nggak jadi bankable. Ini terus aja yang kita alami. Jadi memang perlu ada terobosan dalam hal pendanaan. Jadi kalau kita bicara pendanaan, banyak yang harus dibenahi, tidak hanya menyediakan dari sisi pendanaannya saja. Saya melihat viability dari keuangan PLN itu menjadi penting, karena market hari ini single buyer loh dia. Kita vertical integrated structure. Jadi viability PLN itu salah satunya adalah berhubungan dengan revenue-nya. Nah, bisnis model PLN hari ini di mana tarifnya diregulasi, semuanya tuh diregulasi. Jadi sebenarnya yang bisa menyelesaikan persoalan PLN itu pemerintah juga. Salah satunya apa? Berikan return yang layak. Hari ini return PLN tuh di bawah rata-rata utility dunia lah gitu kira-kira. Tapi kalau memberikan return yang agak layak, konsekuensinya harga listriknya agak sedikit naik. Nah, pertanyaan mau nggak pemerintah? Jadi menurut saya itu perlu terobosan sih, karena begitu ini dibuat layak, kapasitas finansial PLN jadi lebih baik, dan ini akan memobilisasi banyak investasi. Nah, yang kedua sebenarnya saya melihat kalau kita ingin melakukan membuat transisi energi itu jadi mesin pertumbuhan ekonomi, tadi sudah dikatakan butuh 170 miliar dolar ya, kira-kira average 17 billion dollars a year gitu. Hitungan kami kira-kira 20-25 miliar dolar ya untuk tambahan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ini bukan cost, ini peluang investasi. Kita bisa bayangkan kalau setiap tahun PLN bisa mengeksekusi RUPTL-nya 17-20 billion dollars, itu injeksi ke ekonomi loh. Karena itu biaya investasi kan. Nah, selama ini kalau bicara energy transition seringkali ya dari pemerintah, menteri keuangan tuh bilang, oh ini biaya, ini cost. No, it is investment. Jadi yang harus dipikirkan adalah bagaimana peran pemerintah, how to use public finance to mobilize private investment. Nah, ini yang seringkali kita juga bingung karena apa? Karena fiscal capacity. Fiscal capacity terbatas kenapa? Karena subsidi energi fosil, subsidi BBM, subsidi LPG dan lain-lain. Jadi reform subsidi is a key untuk bisa unlock public finance. Nah, kalau saya bayangkan kalau dengan public finance tadi bisa
bisa diberikan, ya paling nggak PMN kepada PLN tidak hanya untuk rural electrification, tapi misalnya untuk energy transition deh. Misalnya tambahin ya $5 billion gitu setiap tahun, dia bisa memobilisasi mungkin 3-4 kali lipat, ya sehingga kita bisa cepat bangun energi terbarukan. Nah, at some point ketika energi terbarukannya mulai mencapai tingkat tertentu, itu akan membuat biaya produksi tenaga listrik turun. Kenapa? Karena energi terbarukan itu OPEX-nya nggak ada fuel cost, itu lebih rendah. Nah, tapi kita harus menuju tipping point itu gitu, sehingga at the end itu biaya listriknya menjadi murah. Nah, ketika biaya listriknya lebih murah, pasti subsidi listriknya itu bisa diturunkan dan kita bisa menjualkan harga listrik dengan lebih terjangkau. Nah, ini yang harus dihitung jangka panjang. Jadi kalau kita harus memasukkan nanti rencana RUU PTL dalam hitung-hitungan itu sebenarnya. Ya, nah ini mungkin bisa menjadi case bahwa pemerintah mengalokasikan juga dong dana untuk transisi energi. Jangan hanya kita butuh bantuan asing, termasuk kami juga menyarankan mungkin untuk aset-aset PLTU PLN yang sudah tua, ya kalau dilihat cost-nya mahal, polusi dan lain-lain, mungkin pakai dana APBN untuk melakukan pensiun dini, tapi kan duitnya nggak kemana-mana, karena dipakai duit itu sebagai modal PLN membangun pembangkit energi terbarukan. Tadi Pak Edi bilang kan syarat untuk bisa pensiun dini kalau pembangkit penggantinya sudah tersedia dan dari energi terbarukan. Ini mungkin cara, jadi menggunakan aset PLN yang sudah tidak produktif, yang sudah tua, dihitung ya, kemudian diinjeksi modalnya ke PLN. Nah, ini bisa unlocking, tapi ini mungkin ya sebuah inovasi yang butuh pembicaraan di level kebijakan, pembuat kebijakan. Masalahnya kan APBN kita kan lagi seret, terlalu banyak ya. Ya kan kita nggak bicara hanya tahun ini ya, semoga tahun depan lebih baik. Gitu, semoga ya, tapi nggak tahu ya kalau kita lihat harus optimis seperti ini. Ya. Saya sendiri nggak terlalu optimis, apalagi melihat ini situasi global. Pak Warsono ada yang mau ditambahkan khususnya mengenai tadi? Ya, mungkin terkait dengan hidrogen ya tadi hidrogen ini adalah merupakan storage ya. Ini memang ke depan transisi energi harus banyak storage. Karena itu di RUU PTL kita sudah mulai membangun storage yang skalanya besar adalah baterai energi storage dan hydropower storage. Tetapi ke depan saya setuju juga bahwa storage untuk dalam bentuk hidrogen itu juga menjadi opsi yang sangat baik untuk menggantikan gas ke depan. Jadi karena pembangkit-pembangkit gas kita itu sudah ready untuk menggunakan hidrogen. Jadi tinggal switch dari penggunaan gas kepada hidrogen. Tetapi sekali lagi kembali bahwa faktor ekonomi itu menjadi kunci apakah hidrogen ini kapan akan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tadi Pak Edi nggak jawab ya mengenai hydrogen, hidrogen. Kurang menarik ya? Enggak, saya kira itu green hydrogen, blue hydrogen itu akan menarik. Kalau kita lihat juga perkembangan otomotif, Jepang, Eropa justru lebih mengembangkan hidrogen ketimbang pengembangan baterai, ya, kendaraan listrik baterai. Saya kira alternatif menarik. Tapi kembali lagi, at the end of the day, what is the cost to produce electricity dari sumber itu? Ya, cost benefitnya ya. Mungkin saya kasih kesempatan ya untuk bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Erina dari ISR. Mungkin pertanyaan saya ini ada kaitannya dengan introduction di awal talk show ya. Jadi di awal talk show tadi sempat berbicara jika perencanaan transisi energi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif gitu. Tapi dari tadi saya dengarkan memang aspeknya banyak tentang ekonomi dan tentang lingkungan. Jadi saya ingin bertanya kepada pemerintah di sini khususnya MPR dan juga Pak Rahmat atau mungkin PLN yang punya program listrik perdesaan Pak. Jadi bagaimana memastikan bahwa ada keterlibatan tokoh-tokoh di daerah. Kita lihat ada komunitas, ada tokoh agama, ada CSO lokal, dan juga ada UMKM. Dan bagaimana memastikan mereka semua ini terlibat dalam perencanaan transisi energi yang terkesan saat ini adalah sentralistik dari top to down gitu. Jadi bagaimana memastikan? Terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya di belakang. Baik, terima kasih. Nama saya Bayu Yusya, saya dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Izin saya ingin bertanya terkait tindak lanjut dari
payung hukum tadi berkaitan dengan RUU EBT. Kalau kita lihat hari ini, apa yang menjadi ide cita-cita dari pemerintah dan kita melihat realita yang terjadi itu banyak sekali tantangan untuk menuju transisi energi, terutama dari level hukumnya sendiri, dari payung hukumnya itu sendiri. Kita juga melihat bahwa memang dari sisi payung hukumnya masih terseok-seok, tapi dari sisi implementasi di bawah, level perpres misalnya, level permen itu juga sudah muncul. Artinya memang di level tataran tingkat undang-undang itu masih ada problem. Nah, sebenarnya apa sih problem utama sehingga di tataran level setingkat undang-undang yang menjadi payung hukum besar itu belum selesai sampai hari ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari paradigma sentralistik tadi itu, kita ada melihat keterlibatan daripada pemerintah daerah itu cenderung minim. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh di Undang-Undang Pemda itu, di pasal 14 ayat 1 itu terkait dengan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral, itu hanya dikunci sampai pemerintah daerah provinsi. Daerah kabupaten kota itu masih belum dibuka ruang yang sebegitu luasnya. Nah, apakah ada potensi atau strategi daripada pemerintah itu untuk membuka keterlibatan dari pemerintah daerah sehingga ada kearifan-kearifan lokal dan juga pemikiran-pemikiran lokal yang sekiranya itu bisa membantu percepatan dari transisi energi. Baik, terima kasih. Ini saya Terima rasa ini kasih. penting, ini mungkin bagian dari inklusivitas itu sendiri ya. Jangan sampai ini merupakan sesuatu yang top down. Mungkin sekalian final remarks juga karena waktu kita sudah hampir habis. Saya mau ada satu pertanyaan yang dari tadi saya ingin tanyakan tapi belum sempat karena banyak sekali yang perlu kita diskusikan mengenai JETP. Kita waktu G20 kan kita ini gangho sekali ya mengenai energy transition, ada macam-macam lah ini janji-janji ya dengan rangka JETP ini. So what's going on with the JETP dan dengan adanya tadi Presiden Amerika Serikat yang sekarang nggak terlalu antusias mengenai apa-apa yang berkaitan dengan lingkungan hidup, lebih suka untuk menggali ya, dig kembali ke fossil fuel. Mungkin kita awali dari Pak Edi, those 3 points, inclusivity, RUU EBT, problemnya di mana dan juga JETP dan apa yang jadi concern pemerintah mengenai pendanaan. Baik, saya yakin ketika kita nanti melaksanakan investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan RUPTL 2025-2034, dana yang akan kemudian diinvestasikan itu akan menggerakkan perekonomian pusat sampai dengan pemerintah daerah dan ke desa-desa. Di situlah nanti keterlibatan dari seluruh masyarakat desa akan dilibatkan. Mulai dari nanti akan ada perekonomian desa dari aspek perumahan yang nanti mungkin ikut di kontribusinya, pengairan, termasuk juga makanan minuman yang disediakan oleh masyarakat yang ada di desa. Saya kira multiplier efeknya yang akan dihasilkan dari pengembangan energi terbarukan tidak hanya untuk sektor industri, karena kita harus fokus agar pesta energi terbarukan itu harus dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia, oleh industri yang ada di Indonesia. Jadi TKDN kita harus lebih kuat ketika nanti kita melaksanakan transisi energi yang masif tersebut. Jadi itu nanti akan secara otomatis multiplier efeknya akan terasa. Kedua, mengenai undang-undang EBT tadi sudah saya jelaskan apa yang menjadi permasalahannya. Yang perlu kita sadari bahwa undang-undang itu kan sangat harus hati-hati dalam kita merencanakannya. Jangan sampai nanti pada saat kita sudah memutuskan final undang-undang tersebut dan disahkan, besoknya digugat di MK. Gitu. Itu juga harus kita cegah. Nah itu dan kita juga memastikan bahwa itu undang-undang itu akan berlaku untuk waktu cukup lama. Jangan sampai 3 tahun ternyata kondisinya berubah total, harus direvisi lagi, bahkan dibuat undang-undang baru. Kalau 50% lebih dari undang-undang itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi itu hal tersebut. Jangan sampai seperti misalnya undang-undang migas, ya kemudian MK menyatakan sekian puluh pasal tidak berlaku lagi. Jadi itu yang harus kita cegah ke depannya. Jangan sampai nanti undang-undang kita tidak bisa berlaku untuk waktu yang panjang, tidak bisa standing the test of time. Gitu. Jadi itu menurut saya itu sangat penting. Bagaimana dengan peran Pemda? Memang kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana memang sejumlah peran itu ditarik ke pemerintah pusat untuk efisiensi, untuk kecepatan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Memang pemerintah pusat punya kewenangan untuk mendelegasikan kembali ke Pemda.
Ya, misalkan saja ini kita sekarang punya problem besar di bidang sampah. Kita sudah darurat sampah. Pemerintah akan memberikan solusi berupa waste to energy yang akan nanti kita kemudian dirikan waste to energy, waste to power plants di provinsi-provinsi di Indonesia. Nanti itu akan ditarik ke pusat semua karena selama ini waste to energy itu tidak pernah bisa berjalan karena perlu persetujuan DPRD, persetujuan bupati, yang prosesnya panjang sekali. Belum lagi masalah tipping fee. Nah itu semua nanti akan ditarik ke pusat untuk kemudian Pemda kontribusinya memberikan lahan itu. Nah, yang lain nanti akan diurus oleh pusat. Saya kira untuk kecepatan itu harus dilaksanakan. Pemda nanti apa? Kontribusi Pemda berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah misalnya, kontribusi Pemda adalah untuk bisa memulai penguraian sampah dari hulu. Nah, jadi itu kontribusi Pemda tetap ada. Ini dalam kasus sampah. Tetapi saya kira untuk kecepatan dan penanganan isu-isu yang sekarang sudah mengalami kedaruratan, itu harus ditarik ke pusat dan saya kira pusat juga punya kewenangan untuk mendelegasikan. JETP. Saya hadir pada saat Sekretariat JETP itu diresmikan di kantor Kementerian ESDM sebelah-sebelahan dengan hadap-hadapan dengan kantor Menteri SDM. Progresnya sudah boleh dibilang tertatih-tatih 3 tahun sudah usianya. Dan saya lihat bahwa JETP itu memang tidak mudah, persyaratan dia sampaikan tidak mudah, perhitungannya juga tidak sesuai, tidak pernah bisa ketemu. Nah sekarang ujung-ujungnya Pak Amerika kemudian keluar, meskipun saya lihat bahwa Amerika skema pendanaannya itu bukan skema pendanaan tunai ya, itu ada guarantee backed financing itu yang dari Amerika. Saya melihat bahwa JETP kedepannya masih tetap bisa kita upayakan, apalagi sekarang kita boleh dikatakan sebagai negara yang menunjukkan keseriusan dalam melakukan transisi energi. Kita sudah juga menunjukkan keseriusan dalam tetap melakukan negosiasi dengan JETP, tetapi saya tidak terlalu mengandalkan JETP untuk bisa mencairkan seluruh pendanaannya dalam waktu dekat, karena JETP juga kalau kita telaah satu persatu, grantnya itu kecil, 200 juta, ya. Yang lainnya sisanya adalah pinjaman yang juga pinjaman komersial, ya. Yang mana juga kita bisa mendapatkan pinjaman komersial tersebut. Jadi manfaat JETP tetap kita hormati, tetap kita upayakan, tetapi kalau kita bisa mendapatkan dari sumber lain, tentu kita akan juga tindak lanjuti, telusuri hal tersebut. Ya. Mungkin terima kasih. Saya tambahkan sedikit aja dari mengenai just transition, termasuk inklusivitas. Buat kita juga yang perlu kita pastikan adalah transisi ini harus create economic activities, economic development. Jadi jangan sampai hanya bertransisi tapi ujung-ujungnya nanti nambah import. Ya, hal-hal seperti itu yang perlu kita jaga. Nah, memang dalam proses ini very kompleks. Ya kita harus admit dan kita semua baru belajar, bukan hanya orang Indonesia tapi orang luar negeri juga, dunia internasional pun. Jadi kita harus deal dengan international communities yang situasinya berbeda. Nggak mendukung juga ya. Nego-nego misalnya sama JETP dan sebagainya. Kita di pemerintah pusat juga berpikir seperti apa. Nanti juga di daerah, belum lagi tokoh-tokoh ya. Jadi dalam kesempatan ini mungkin juga bisa kita sampaikan. Kita minta bantuan dari teman-teman dari think tanks, dari pusat-pusat studi. Silakan nanti di-compile, nanti kita sama-sama juga mengajak. Dan memang di JETP itu dulu ada working groupnya juga, bahkan di Satgas Transisi Energi Hijau ini juga kita juga buat ada satu untuk intinya just transition. Kita perlu mengumpulkan semua masukan-masukan dari situ. Tapi semangatnya masih ada nggak? Untuk energi transisi, ya tadi karena kita memang ini butuh dan juga ada banyak yang lain dengan kebutuhan kita 8% dan ketahanan energi. Jadi menurut saya ya harus kita kerjakan terus. Nah kalau mengenai JETP sendiri ya, tadi yang disampaikan Pak Edi, saya kebetulan was in the room for the past 3 years, langsung berhadapan. Jadi kalau bisa saya summarize ya, JETP kalau kita lihat fundamentalnya itu tujuannya tercapai. Tujuannya apa? Membuat Indonesia lebih ambisius terhadap energi transisi dengan dorongan pressure political gitu ya. Itu satu. Tapi kalau sebagai yang dipahami oleh banyak orang ya, mungkin we sell this too well gitu. Dianggap sebagai kayak financing package yang bagus, murah dan sebagainya, dan kenyataannya adalah hampir semua financing package-nya yang dibuat oleh teman-teman JETP ini sebenarnya adalah business as usual financing. Ini adalah financing yang sebenarnya kita juga tahu gitu ya. Jadi kita juga bolak-balik mengingatkan ke teman-teman JETP
seandainya kalian bisa mempermudah prosesnya. Misalnya ini hari ini 10 entitas JETP, sekarang 9 kalau Amerika nggak ada. Masing-masing itu punya produk ya, technical assistance, grants, concessional loans, commercial loans, equity. Ini ada 5. Berarti 5, kalau harapan saya kita cuma perlu berinteraksi dengan 5 pihak. Satu yang ngurusin grant, misalnya satu ngurusin loan, apa dan sebagainya. Standarnya sama semua, disindikasi lah istilahnya. Tapi ini enggak, masing-masing kita harus bertemu dengan berarti 50 pihak, 5 produk, 10 entitas, plus harus ketemu lagi sama JETP IPG-nya itu. Jadi jadi 51 gitu ya. Prosesnya memang jadi lebih lambat. Makanya tadi saya sempat sampaikan, bottom line adalah ya ternyata nggak ada Santa Claus di dunia ini gitu. Untuk urusan ini. Kita harus prove bahwa proyeknya itu viable, dan ada returnnya. Ada returnnya, dan kita juga harus lihat juga bahwa apa yang penting buat ketahanan energi kita, buat economic development kita. Itulah di mana energi kita, resource kita taruh. Ya, dan JETP juga kan nggak terlalu besar kan ininya, berapa 20 billion 20 dollars. billion di mana 10-nya itu 21,5 kalau nggak salah. Di mana 10-nya itu datang dari G-Fans, yaitu commercial banks. Dan yang 11,5-nya saya nggak tahu nih, apakah Amerika masih ada nggak nih? Kalau itu hilang 1 billion lagi ini berarti. Iya. Pak Warsono bagaimana? Ada yang ingin disampaikan, tambahkan? Pada prinsipnya, karena tadi sampaikan bahwa kita membutuhkan investasi yang besar sampai 171 billion ya. Artinya JETP itu menjadi salah satu sumber dari pembiayaan kita. Dan selama ini kita sudah berjalan beberapa misalnya untuk proyek transmisi. Ada beberapa proyek transmisi yang kemudian menjadi pendanaan atas nama JETMI. Jadi semua sumber pendanaan termasuk dari sumber JETP adalah sumber yang sangat terbuka bagi PLN untuk mengembangkan infrastruktur transisi energi ini. Kalau bekerja sama dengan Pemda, bagaimana PLN sendiri dengan memastikan inklusivitas lah dari? Ya, kita punya kerjasama dengan Pemda ya di level perencanaan dari saat kita menyusun pembangkit ya, misalnya masing-masing Pemda punya aspirasi juga, di sini punya potensi ini, kemudian disampaikan kepada PLN. Kemudian yang paling penting sebenarnya pada level eksekusinya, di mana mereka membantu PLN di dalam kesuksesan pelaksanaan dalam proses eksekusinya itu. Jadi peran Pemda baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu sangat penting di dalam eksekusi dari transisi energi ini. Tanpa bantuan mereka nggak akan jalannya, karena lokasinya kan ada di tempat mereka ya, sehingga support dari perencanaan. Kolaborasi. Iya, kolaborasi sangat penting. Ya. Dipersulitkan juga kan, soalnya bisa ya. Tapi selama ini alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Kita ini sudah final remarks, mungkin Pak Edi masih ada yang ingin sebagai final remarks? Saya kira ringkas saja bahwa transisi energi itu bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan bagi kita. Jadi itu harus kita laksanakan. Kita sudah memiliki, kita sudah menjadi signatory dari Paris Agreement, jadi kita harus menjalankan konsekuensi daripada komitmen kita tersebut. Dan sekarang dunia juga sudah berubah, bahwa energi transition energy itu merupakan bagian dari sebuah gerakan utama dari setiap program utama dari setiap pemerintah untuk melaksanakan tersebut. Tetapi juga jangan kebablasan. Ya, ada negara-negara misalnya di Eropa, Norwegia contohnya, yang ingin melakukan net zero emission tahun 2035, tetapi karena mereka begitu ambisi untuk melakukan itu, mereka menyadari bahwa hari ini energi cost of energy mereka ternyata mahal sekali. Dan pertumbuhan ekonomi mereka ternyata melambat karena itu. Nah, jadi kita juga harus sesuaikan. Dan kembali lagi tidak ada bahwa itu one or the other. Jadi either energy transition, energi fosil atau energi terbarukan. Jadi memang harus berjalan bersama-sama. Saya kira itu formula yang terbaik, dan political will sekarang ini sudah sangat kuat. Tinggal sekarang eksekusinya di lapangan bagaimana. The proof is in the pudding kali. Tapi sekalian closing remarks tadi dengan poin-poin itu, so, JETP in your eyes, ya saya tertarik ini apa JETP, perlu diteruskan atau?
tadi ada beberapa kali pertanyaan Mbak Desi bilang ada nggak komitmen politik. Saya sampaikan kalau melihat sampai hari ini political commitment untuk melawan transisi energi itu ada. Beberapa kebijakan regulasi itu disahkan ya dalam 6 bulan terakhir. It's a good progress. Yang kedua, yang tadi sampaikan Pak Rahmat, bahwa hari ini ada yang namanya Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang melanjutkan Satgas Transisi Energi di era sebelumnya, itu menunjukkan komitmen politik pemerintah. Dan bahkan diperluas ya, dengan melibatkan lebih banyak kementerian dan lembaga yang punya tanggung jawab ya di dalam mensukseskan transisi energi kita. Jadi, dan ini juga baru terbentuk bulan Maret lalu sebenarnya, setelah 6 bulan vakum. Jadi kalau orang bilang kok nggak ada hasil JETP, ya karena selama 6 bulan itu lagi dicari institutional settingnya kayak apa sih, ya setelah Kemenko Marves tidak ada, ya Satgas Transisi Energi tidak ada kementerian baru dan lain-lain. Jadi semoga setelah ini bisa kerja lebih cepat, ya punya work plan yang lebih jelas. Nah, lalu juga kalau saya lihat JETP kan hari ini kita sudah punya perencanaan, Comprehensive Investment Policy Plan itu sudah keluar tahun lalu 2023 ya, dan keluar dengan kebutuhan investasi 97,5 miliar dolar. Itu ada list project karena ada investment priority area ya, dan kalau saya lihat dari list project itu sepertinya sebagian sudah diakomodasi mungkin dalam RUPTL PLN. Jadi karena memang RUPTL-nya kan tidak yang harusnya disahkan tahun lalu, mundur, baru akan disahkan, semoga segera. Nah, mungkin dengan itu, karena tahu saya dengan adanya persiapan yang dilakukan 2 tahun terakhir untuk menyiapkan proyek itu sehingga siap untuk didanai, harusnya begitu RUPTL disahkan, proyeknya bisa dieksekusi, dilelang, ya kemudian financial closure, itu harapannya. Karena kalau dilihat 97 miliar dolar ya yang dibutuhkan berdasarkan CIPP, yang ada paling tidak dari komitmen pendanaan JETP kan hanya 21 miliar dolar. So kita punya 76 miliar dolar yang harus dicari nih. Nah ditambah lagi kalau tadi 171, ya berarti banyak banget. Jeff Bezos sudah nggak tertarik lagi. Nah ya harus cari dari sumber-sumber lain kan. Jadi now menurut saya ini yang menjadi tugas pemerintah sebenarnya untuk memastikan bagaimana pembiayaan ini bisa dimobilisasi. Nah, syaratnya apa? Proyeknya itu bankable and viable. Jadi ini yang menjadi kata kunci, dan di dalam JETP sebenarnya kalau kita baca CIPP sudah ada list dari usulan untuk policy reform. Ya, memperbaiki financial viability-nya PLN itu salah satu yang diusulkan. Ya, kemudian removing domestic market obligation call price itu ya, yang tadi itu juga salah satunya. Kemudian juga pelelangan skala besar. Kita butuh bangun, kalau tadi Pak Warsono bilang 70 giga lah paling enggak ya. Berarti kan harus bangun 7 giga per tahun. Mungkin sekitar 5 giganya dari renewable. PLN nggak pernah selama ini setahun bangun 5 giga. Bisa bayangkan nggak? Dan itu terdiri dari mungkin puluhan ratusan proyek ya, karena renewable kan nggak 1000 mega itu nggak ada. Kalau bangun PLTU 1000 mega ada teknologi. Kalau renewable kan kecil-kecil. Kita bangun panas bumi tadi 50 mega mungkin ada di beberapa site. Nah bisa dibayangkan nggak skala untuk melakukan pelelangan itu butuh kapasitas besar loh. Jadi memang it takes time karena kapasitasnya harus dibangun. Dan ada policy reform yang lain. TKDN misalnya itu salah satunya, dan ini sudah diselesaikan sebenarnya dari tahun lalu dan kita lihat sudah mulai. Nah, justru yang saya khawatir dengan ide untuk merelaksasi TKDN yang baru-barusan muncul gitu ya. Justru kita mungkin untuk urusan energi terbarukan ini harus membuat TKDN-nya ya cukup fleksibel, memang cukup fleksibel seiring dengan perkembangan lebih target dengan perkembangan industri. Tetapi memang harus ada itu karena menjadi sinyal demand. Kita mendorong agar selama 3 tahun terakhir industri PLTS di Indonesia mulai masuk. Nah sekarang sudah mulai masuk nih, ya. Nah tapi kalau kemudian sinyalnya nggak perlu TKDN yang udah bangun pabrik, termasuk PLN udah bangun pabrik, ini nanti demand saya siapa yang nyerap karena akan ada impor masuk begitu. Nah ini yang menurut saya
pemerintah memang harus hati-hati juga. Jadi jangan sampai TKDN jadi kendala yang dulu jadi kendala, tapi kemudian jangan sampai ketika upaya-upaya reformasi sudah dilakukan kita back to square one gitu, yang kemudian akan merusak banyak. Jadi memang sekali lagi ini waktu yang genting, menurut saya sangat penting untuk melihat apakah energy transition jalan atau tidak. Tetapi kembali bahwa energy transisi itu harus direncanakan secara baik sehingga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kita bisa lihat tadi sudah disebutkan kebutuhan investasi itu yang masuk, tapi harus didukung dengan kesiapan industri dalam negeri, sumber daya kita, karena ini bisa menciptakan kesempatan kerja. Dan hasil hitungan kami ada jutaan ya tenaga kerja, lapangan kerja yang bisa diciptakan dari transisi energi. Tapi sekali lagi perlu didukung oleh kebijakan dan regulasi yang baik dan konsisten. Mungkin itu. Iya, baik. Karena harus bagus buat lingkungan, buat ekonomi, tapi juga buat pertumbuhan, dan yang lebih penting lagi kualitas dari pertumbuhan kita. Terima kasih, tepuk tangan untuk para panelis kita, Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Rahmat, Pak Fabi, dan juga Pak Warsono. Kita luar biasa ya, sangat tercerahkan dalam diskusi kali ini, dan pasti perjalanannya masih cukup panjang, dan betul kita telah mendengarkan begitu banyak wawasan, refleksi kritis, dan strategi konkret di mana transisi energi bukan saja hanya soal mengganti sumber energi, melainkan bagaimana kita membangun arah pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan, adil, dan inklusif. Transisi energi juga membuka peluang yang jauh lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Dalam forum ini saya selalu menegaskan kolaborasi adalah kunci dalam menghasilkan kebijakan yang baik. Karena pada akhirnya transisi energi bukan sekedar tuntutan global, melainkan warisan masa depan yang akan kita tinggalkan bagi generasi mendatang. Sekali lagi terima kasih pada panelis kita, terima kasih juga pada hadirin di studio partisipasinya. Sampai jumpa di The Big Idea Forum berikutnya. Bye-bye. Anda baru saja menyaksikan The Big Idea Forum in association with